مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baiklah, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar tentang Al-Quran. Namun sebelumnya, coba kita bacakan doa bersama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tudhib barakata ilmihi minni. Allahumma rzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, saya akan bertanya tentang pelajaran yang kemarin. Bahwa dalam Islam itu ada dua kitab yang menjadi pedoman kita, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu merupakan satu mukjizat yang paling besar yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Dalam Islam ada beberapa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapakah semua kitab yang diturunkan oleh Allah? Bagus, 104 kitab. Yang mana dari 104 tersebut yang wajib kita ketahui berjumlah ada 4, yaitu Al-Quran, Zabur, Taurat, dan Injil. Susunannya bagaimana saja terserah. Nah, Al-Quran jika ditinjau dari segi lafaz, ini segatnya adalah isim masdar. Dari lafaz qoro'a termasuk bina mahmuz, karena dalam ain fi'ilnya terdapat huruf hamzah. Bagaimana pentasrifannya? Coba bareng. Qara'a yaqra'u qira'atan wa qur'anan fa huwa qari'un wa la maqru'un. Iqra' la taqra' maqra'un iqra'un. Bagus. Jadi jika ditinjau dari segi lafaz, Al-Quran merupakan isim masdar dari sulasi mujarrad bab ketiga. Karena di sana ada hamzah juga. Hamzah itu termasuk huruf alaf. Karena syarat bab ketiga adalah dalam ain fi'il atau harus ada haraf alaf. Sebagaimana kaidahnya, walamun au ainun bima qad futiha hal siwa la bisyuduri tawha. Bagus. Perlu diketahui bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran maka akan menjadi mulia. Contoh, di manakah diturunkan Al-Quran?
di Makkah. Maka Makkah Al-Mukarramah sekarang menjadi pusatnya semua umat muslim dari berbagai penjuru dunia. Mereka beribadah haji ataupun umroh. Betul? Betul. Yang kedua, pada kapankah diturunkannya Al-Quran? Pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa, sehingga ibadah di bulan Ramadan satu dilipat gandakan menjadi 1000 pahalanya. Itu karena keistimewaan Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi mulia. Yang ketiga, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi yang paling istimewa, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Makhluqat, Sayyidul Mursalin, pimpinan dari para nabi dan pimpinan para rasul, dan juga merupakan pimpinan dari semua umat manusia. Kita umat itu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga menjadi pribadi yang sangat mulia. Jika disandingkan dengan malaikat, masih mulia Nabi Muhammad. Disandingkan dengan para nabi, masih mulia. Disandingkan dengan para rasul, itu juga sama, masih mulia. Oleh karena itu kita harus tahu dulu apa itu Al-Quran. Ma huwal Quran? Apa itu Al-Quran? Maka dijawab, Al-Quran itu al-lafzul munazzalu ya, bagus. Al-lafzul munazzalu, kemudian ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bi'a sorry suratin al-muta'abbadu bitilawatihi. Artinya redaksi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan surat terpendek. Surat terpendek dalam Al-Quran surat apa? Surat Al-Kautsar. Surat pendek yang sering kita baca dalam sholat surat apa? Al-Ikhlas ya? Al-Ikhlas. Nah, meskipun surat Al-Kautsar merupakan surat terpendek, tapi itu bisa menjadi sebuah mukjizat yang bisa mengalahkan argumentasi lawan. Seperti halnya dalam sejarah dulu ada yang begitu. Ada di zaman Nabi Muhammad SAW, ada seseorang yang bernama Musailamah al-Kadzdzab. Dia menyebutkan bahwa Al-Quran adalah buatan Muhammad SAW. Akan tetapi langsung Allah menurunkan ayat yang lain untuk menyatakan bahwa Al-Quran benar-benar kalamullah. Oleh karena itu, untuk membuktikan, langsung Allah dalam Al-Quran menantang Musailamah al-Kadzdzab, jika benar Al-Quran buatan manusia, silahkan kamu buat sendiri. Maka terkala itu Musailamah al-Kadzdzab langsung membuat satu surat. Akan tetapi ketika dibacakan di hadapan orang banyak tersebut malah tertawa, karena uniknya itu tidak seistimewa lafaz Al-Quran. Al-muta'abbadu bitilawatihi, yang apabila dibaca akan menjadi ibadah, akan mendapatkan pahala. Itu mengenai Al-Quran. Selanjutnya, hapus dulu. Al-Quran terdiri dari 30
30 juz. 30 juz terdiri dari berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? 6.666 ayat. Jumlah ayat ini memang para ulama juga masih berbeda pendapat. Ada juga yang menyebutkan 6.236 ayat. Kenapa terjadi demikian? Karena tatkala beliau masih hidup, beliau sering membacakan Al-Quran, akan tetapi kadang di ayat tersebut beliau wakaf ya, berhenti, terkadang juga diwasol, sehingga apakah mungkin itu akhir ayat atau bukan. Nah, akan tetapi bagi kita semua, kaul yang paling masyhur ayat Al-Quran itu berjumlah 66 ayat. Baik. Selanjutnya kita klasifikasikan. Menurut ulama ahli qiraat, para ulama tafsir juga menyebutkan, di antaranya dalam kitab Nihayatus Zen, bahwa Al-Quran yang 6.660 ayat ini, ya, Al-Quran ini terbagi menjadi 9, terdiri dari 9 kategori. Ditulis ya. Apa saja? Yang pertama ini, Seribu ayat berisikan tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bayangkan dalam Al-Quran ayat yang menyerukan, yang memerintahkan terhadap kita, ya kan? Di antaranya tentang sholat, tentang makan, kulu washrabu. Nah, itu ada yang menggunakan redaksi fi'il amar biasanya itu. Nah, itu tentang perintah-perintah. Yang kedua, 1000 ayat, tidak saja ya, tentang larangan-larangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kategori kedua ini berupa larangan, bahwa di antaranya kalau kita membaca Al-Quran ada larangan, janganlah berbuat zina. Ya, janganlah kamu mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk. Itu di antara larangan. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, masih 1000 ayat ya, 1000 ayat tentang janji Allah. Di antaranya apa? Janji Allah bahwa Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang takwa, ya kan? Uiddatul muttaqin dan sebagainya. Kemudian yang keempat, masih 1000 ayat. Nah, 1000 ayat tentang ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di antaranya jika tidak menjalankan perintah maka akan dimasukkan ke dalam neraka itu. Jadi bagi kita selaku pribadi muslim, mukmin juga ya, mukminin mukminat, muslim muslimat,
kita harus takwa itu apa? Imtithalu awamirillah wajtinabu. Artinya apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Gitu. Kemudian yang kelima, masih 1000 ayat. 1000 ayat tentang kisah-kisah dan informasi dalam Al-Quran. Banyak sekali kisah-kisah dari umat-umat terdahulu, betul? Dan juga merupakan informasi bagi kita. Nah, banyak itu. Di antaranya dalam Al-Quran ada sebuah informasi tentang Fir'aun, cerita tentang Fir'aun ada, tentang Abu Lahab ada, gitu ya. Nah kemudian masih 1000 nih, 1000 terakhir ini, 1000 yang ke-6, masih 1000 ayat tentang apa? Tentang cerita, dan perumpamaan. Dengan ikhlas itu bagaikan menanam satu biji. Dari satu biji itu menghasilkan atau menumbuhkan satu dahan. Dari satu dahan itu tumbuh 77 ya. Jadi satu biji tumbuh satu dahan, dari satu dahan itu tumbuh 7 sampai 70. Nah jadi ada satu ganjaran atau pahala, satu kebaikan dibalas sampai 70 kebaikan. Itu ada perumpamaannya. Ini baru 6.000 ya. Lalu apa selanjutnya? Kemana ini? Ke atas, ke bawah lagi? Di atas ya, berarti yang ke-7 500 ayat. Ini 500 ayat tentang halal haram. Nah dalam Al-Quran dijelaskan juga tentang halal dan haram. Jadi kita tahu bahwa mana yang termasuk halal dan mana yang haram. Kemudian tentang apa? 100 ayat nih. Yang ini mah 100 ayat tentang nasikh dan mansukh. Nasikh mansukh ini tentang ayat yang menyalin dan yang disalin. Dalam usul fikih nanti ya dipelajari insyaallah, ada ayat Al-Quran yang menyalin hukum ayat yang lain. Ada juga ayat Quran yang menyalin hukum hadis. Ada juga hadis yang menyalin hukum yang ada dalam Al-Quran. Insyaallah nanti. Jadi tinggal berapa ayat? Tinggal 60 ayat. Nah, 60 ayat terakhir nih. 66 ayat ini berisikan, nah ini mah berisikan doa, istighfar dan zikir. Banyak sekali doa dalam Al-Quran ya. Rabbana wa taqabbal du'a. Di antaranya itu. Nah baiklah, itu sekilas tentang isi kandungan dalam Al-Quran. Jadi terbagi 9 kategori. Kita harus tahu
Karena Al-Quran itu merupakan pedoman hidup. Jadi kita harus tahu juga arti, bahkan kita memperdalam isinya. Bukan hanya tahu, bukan hanya bisa membacanya saja tanpa tahu arti dari teks Al-Quran tersebut. Baiklah, terima kasih. Itulah pelajaran kita tentang Al-Quran pada kali ini. Wassalamualaikum